Bhutan adalah sebuah negeri kecil di pegunungan Himalaya yang menolak untuk hidup dengan cara dunia pada umumnya. Di tempat ini, seorang perempuan secara hukum boleh memiliki lebih dari satu suami. Lampu lalu lintas pernah dipasang namun dicabut kembali hanya dalam waktu 24 jam karena dianggap terlalu kaku dan tidak manusiawi. Dan negara ini bahkan memiliki jabatan resmi yang bertugas mengurusi kebahagiaan rakyatnya. Dalam dokumenter ini, kita akan mengungkap 20 fakta paling mengejutkan tentang Bhutan, sebuah kerajaan yang memilih jalannya sendiri. Mulai dari tradisi pernikahan yang tak lazim hingga kebijakan ekonomi yang terdengar nyaris mustahil di era modern. Dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 800.000 jiwa, Bhutan justru berhasil menarik perhatian para ilmuwan, pelancong dunia, hingga pemerintahan dari berbagai negara. Beberapa fakta yang akan Anda dengar. Setidaknya 3 di antaranya, mungkin akan mengguncang cara Anda memandang masyarakat modern, kemajuan, dan arti kebahagiaan itu sendiri. Inilah Bhutan, negara paling unik di Asia. Mari kita mulai perjalanan ini. 1. Revolusi kebahagiaan. Di Bhutan, kesuksesan sebuah negara tidak dihitung dari seberapa banyak uang yang beredar. Mereka memilih jalan yang sangat berbeda. Alih-alih mengejar produk domestik bruto, negara kecil di Himalaya ini menjadikan Gross National Happiness atau kebahagiaan nasional bruto sebagai tolok ukur utama kemajuan. Ini bukan slogan kosong atau strategi pencitraan. Bhutan benar-benar memiliki Kementerian Kebahagiaan, lengkap dengan para menteri yang tugasnya memastikan warganya merasa puas dan bahagia dengan kehidupan mereka. Setiap tahun, pemerintah melakukan survei langsung, menanyakan kepada rakyatnya apakah mereka merasa bahagia, dan hasil inilah yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan nasional. Yang membuat dunia terkejut, meskipun Bhutan termasuk negara dengan ekonomi terendah di dunia, dengan pendapatan rata-rata sekitar $400 per tahun, lebih dari 93% penduduknya menyatakan diri mereka bahagia. Sebuah kontras yang tajam jika dibandingkan dengan negara-negara kaya, tempat angka depresi dan kecemasan justru terus meningkat. 2. Sistem pernikahan yang melawan arus dunia. Namun, cerita Bhutan menjadi jauh lebih kontroversial ketika kita melihat sistem pernikahan mereka. Di negara yang sering dijuluki paling bahagia di dunia ini, baik pria maupun wanita diperbolehkan memiliki lebih dari satu pasangan. Tetapi caranya sama sekali tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Perempuan di Bhutan dapat menikahi beberapa pria. Meski hanya suami pertama yang diakui secara resmi oleh negara, perempuan tetap menjadi pusat utama dalam struktur keluarga. Setelah menikah, justru pihak pria yang biasanya pindah dan tinggal bersama keluarga sang istri, bukan sebaliknya. Kedengarannya kacau? Kenyataannya, sistem ini justru memberikan perlindungan luar biasa bagi perempuan. Jika terjadi perpisahan, pria diwajibkan memberikan kompensasi kepada wanita. Lebih dari itu, seluruh harta keluarga, mulai dari rumah, ternak, hingga tanah, secara otomatis diwariskan kepada anak perempuan tertua, bukan anak laki-laki. Namun sebelum Anda membayangkan pindah ke Bhutan demi memiliki banyak pasangan, ada satu fakta besar yang sering tidak diketahui orang. Dan fakta inilah yang justru menjelaskan mengapa sistem ini bisa berjalan dengan stabil dalam masyarakat mereka. Pernahkah Anda mendengar sistem pernikahan seperti ini sebelumnya? Tulis di kolom komentar, karena penjelasan berikutnya akan membuka mata tentang bagaimana budaya ini benar-benar berfungsi. 3. Benteng imigrasi Bhutan. Inilah sisi Bhutan yang jarang dibicarakan oleh para influencer perjalanan. Datang ke negara ini saja sudah sangat sulit, dan menetap secara permanen bagi orang asing hampir mustahil. Bhutan hanya memiliki satu bandara internasional, yaitu Bandara Paro, yang dikenal sebagai salah satu landasan pacu paling berbahaya di dunia. Bandara ini terjepit di antara pegunungan tinggi, dengan jalur pendaratan yang ekstrim. Hanya pilot dengan sertifikasi khusus yang diizinkan mendarat, dan penerbangan hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang benar-benar sempurna. Dan meskipun Anda berhasil tiba, Anda tidak bisa masuk begitu saja. Bhutan tidak mengeluarkan visa untuk wisatawan independen. Setiap kunjungan harus diatur melalui agentur lokal yang terdaftar secara resmi. Biayanya pun tidak main-main. Setiap pengunjung wajib membayar minimal $300 per hari sebagai biaya pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini bukan sekadar soal pariwisata. Ini adalah bentuk perlindungan budaya. Pemerintah secara sengaja membatasi jumlah pengunjung demi menjaga cara hidup mereka. Bahkan bagi warga asing yang ingin menikah dengan warga Bhutan, prosesnya sangat rumit karena hukum pelestarian budaya yang sangat ketat. Apakah Anda bersedia membayar ratusan dolar per hari hanya untuk mengunjungi sebuah negara? Tulis pendapat Anda di komentar,
Karena fakta berikut tentang budaya makanan mereka mungkin akan mengubah cara pandang Anda sepenuhnya. 4. Cabai, jantung kuliner Bhutan. Satu hal yang benar-benar mengejutkan tentang makanan Bhutan adalah hubungan mereka dengan cabai. Di sini, cabai bukan sekadar bumbu, ia adalah sayuran utama. Di hampir setiap desa Bhutan, Anda akan melihat deretan cabai merah menyala yang digantung di depan rumah, dijemur di bawah matahari pegunungan. Hidangan nasional mereka, emadachi, adalah perpaduan sederhana namun ekstrim, cabai yang dimasak bersama keju. Bayangkan gigitan cabai merah segar yang membakar lidah, lalu perlahan berpadu dengan keju lokal yang lembut dan creamy. Kombinasi unik ini nyaris tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Namun, konsumsi cabai dalam jumlah besar bukan hanya soal selera. Ini adalah soal bertahan hidup. Banyak wilayah Bhutan berada di ketinggian hingga 570 meter di atas permukaan laut, dengan suhu yang bisa sedingin wilayah Arktik. Kandungan capsaicin dalam cabai membantu tubuh menghasilkan panas dan melawan dinginnya Himalaya yang brutal. Yang lebih mengejutkan lagi, sekitar 90% makanan Bhutan mengandung cabai dalam berbagai bentuk. Dari nasi sarapan hingga sup makan malam, semuanya memiliki sensasi pedas yang bagi kebanyakan orang barat akan terasa tak tertahankan. Dan hubungan unik mereka dengan makanan tidak berhenti di situ. Terutama ketika kita membahas cara mereka mengonsumsi daging. 5. Konsumsi daging tanpa rumah potong. Masyarakat Bhutan memang mengonsumsi daging, tetapi ironisnya, negara ini tidak memiliki satupun rumah pemotongan hewan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha, mengambil nyawa makhluk hidup sangat tidak dianjurkan. Bahkan hewan yang mati secara alami pun tidak boleh diolah menjadi makanan. Seluruh daging yang dikonsumsi di Bhutan harus diimpor, terutama dari India dan Nepal. Pada hari-hari suci tertentu dan bulan-bulan khusus dalam kalender Bhutan, penjualan daging dan ikan dihentikan sementara. Pada periode ini, banyak warga memilih menjalani pola makan vegetarian sebagai bentuk penghormatan spiritual. Meskipun aktivitas memancing secara resmi dibatasi, sesekali muncul laporan praktik informal di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya keseimbangan antara nilai spiritual dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketegangan antara keyakinan, tradisi, dan realitas inilah yang memberikan gambaran mendalam tentang masyarakat Bhutan, terlebih jika kita melihatnya berdampingan dengan kebijakan lingkungan dan filosofi hidup mereka secara keseluruhan. 6. Keajaiban negara yang menghapus jejak karbon. Di saat hampir semua negara maju berjuang mati-matian menekan emisi, Bhutan justru melampaui target yang bahkan belum bisa dicapai dunia. Negara kecil di Himalaya ini menjadi satu-satunya negara di bumi yang berstatus karbon negatif. Artinya, Bhutan menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang mereka hasilkan. Rahasia di balik pencapaian ini tertulis jelas dalam konstitusi mereka. Undang-undang tertinggi negara mewajibkan minimal 60% wilayah Bhutan harus selalu berupa hutan. Fakta di lapangan bahkan lebih mencengangkan. Saat ini, sekitar 72% wilayah Bhutan tertutup hutan lebat, menjadikannya paru-paru hijau bukan hanya bagi rakyatnya, tetapi juga bagi planet ini. Perlindungan alam di Bhutan bukan sekadar slogan. Menebang satu pohon tanpa izin khusus dari pemerintah bisa berujung pada hukuman penjara. Jika seseorang tertangkap melakukan penebangan liar, hukumannya sangat berat. 2 pohon harus ditanam kembali untuk setiap 1 pohon yang ditebang, ditambah denda besar yang cukup untuk menghancurkan kondisi keuangan sebuah keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemerintah menyediakan lahan khusus bagi warga untuk menanam pohon yang digunakan sebagai bahan bakar atau material bangunan. Namun di wilayah perkotaan, aturan jauh lebih ketat. Warga wajib membeli kayu dari penggergajian resmi dan mengurus izin untuk setiap penggunaan. Komitmen lingkungan Bhutan bahkan merambah ke hal yang mungkin tak terduga. Pada tahun 1999, jauh sebelum dunia barat ramai membicarakan isu plastik, Bhutan sudah melarang penggunaan kantong plastik. Larangan ini telah diberlakukan ulang beberapa kali, dan kini di pasar-pasar lokal, pemerintah secara aktif mendorong penggunaan tas kain dan tas anyaman buatan tangan. Namun perlindungan lingkungan Bhutan tidak berhenti di sana. Ada satu kebijakan ekstrim lain yang mungkin akan mengejutkan Anda. Dan semuanya berkaitan dengan cara mereka mengelola pariwisata. 7. Jebakan pariwisata yang justru berhasil. Masih ingat biaya $200 per hari yang sempat saya singgung sebelumnya? Di balik angka itu tersembunyi strategi psikologis yang sangat cerdas. Bhutan sengaja membuat pariwisata mereka mahal, bukan karena sikap eksklusif, melainkan karena pemahaman mendalam tentang dampak buruk pariwisata massal.
Kebijakan ini mereka sebut sebagai prinsip nilai tinggi, dampak rendah. Alih-alih membuka pintu bagi jutaan wisatawan yang berpotensi merusak alam dan mengikis budaya lokal, Bhutan memilih menerima lebih sedikit pengunjung. Namun semuanya tunduk pada aturan ketat dan membayar harga premium. Ketika Bhutan pertama kali membuka diri untuk pariwisata pada tahun 1974, hanya 247 orang yang mengunjungi negara tersebut sepanjang tahun. Angka itu memang meningkat drastis hingga lebih dari 300.000 wisatawan pada tahun 2019, tetapi tetap sangat kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga yang menerima jutaan turis setiap tahunnya. Setiap wisatawan di Bhutan wajib didampingi pemandu resmi, menginap di akomodasi yang disetujui pemerintah, dan mengikuti rute perjalanan yang telah ditentukan. Tidak ada kebebasan untuk berkeliaran sesuka hati seperti di negara lain. Sistem pengawasan ketat seperti ini mungkin dianggap otoriter di tempat lain, tetapi di Bhutan, ini adalah bentuk pelestarian. Hasilnya sangat jelas. Industri pariwisata Bhutan menghasilkan pemasukan besar tanpa mengorbankan identitas budaya maupun standar lingkungan mereka. Model ini kini mulai dilirik dan ditiru oleh negara-negara lain yang kewalahan menghadapi pariwisata berlebihan. Namun filosofi hidup Bhutan yang unik tidak berhenti pada alam dan wisata. Ketika dunia bergerak cepat menuju era digital, Bhutan justru memilih jalan yang berlawanan. 8. Negara yang seolah terjebak di mesin waktu teknologi. Ada satu fakta tentang Bhutan yang terdengar hampir mustahil di era modern. Hingga tahun 1999, televisi dan internet sepenuhnya dilarang di negara ini. Bhutan menjadi negara terakhir di dunia yang mengizinkan teknologi tersebut masuk ke kehidupan warganya. Para pemimpin Bhutan percaya bahwa paparan berlebihan terhadap dunia luar, terutama gambaran kemewahan dan gaya hidup asing, hanya akan memicu rasa iri, ketidakpuasan, dan kegelisahan sosial. Dan ternyata, kekhawatiran itu tidak sepenuhnya salah. Ketika televisi akhirnya diperkenalkan pada tahun 1999, berbagai masalah sosial yang sebelumnya hampir tidak pernah ada mulai bermunculan. Anak-anak menghabiskan lebih sedikit waktu bermain di luar rumah, percakapan keluarga berubah, dan banyak orang mulai kecanduan sinetron serta film dari India. Hingga hari ini, sebagian besar masyarakat Bhutan tidak terobsesi memiliki ponsel terbaru atau gawai tercanggih. Filosofi mereka sederhana namun dalam. Jika hidup bisa dijalani dengan bahagia tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain, mengapa harus mengundang tekanan itu masuk? Cara pandang ini juga tercermin dalam sistem keuangan mereka. Sebuah sistem yang bagi banyak orang modern terasa kuno, namun justru berfungsi sempurna di Bhutan. 9. Sistem perbankan yang tertinggal zaman, namun sengaja. Di Bhutan, membuka rekening bank secara online adalah hal yang mustahil. Tidak satupun bank di negara ini menyediakan layanan pembukaan rekening digital, sesuatu yang sudah menjadi standar global di hampir seluruh dunia. Alih-alih mengisi formulir lewat ponsel, warga Bhutan harus datang langsung ke bank, bertatap muka dengan petugas, dan menyelesaikan seluruh proses secara langsung. Ingin membuat janji temu? Tidak ada sistem pemesanan online, Anda harus menelepon atau datang sendiri. Layanan pelanggan melalui pesan teks atau obrolan daring nyaris tidak ada. Semua berjalan dengan ritme manusiawi, di mana interaksi personal dan hubungan jangka panjang jauh lebih penting daripada kecepatan dan efisiensi. Menariknya, sistem ini bukan hasil dari keterbatasan teknologi atau sumber daya. Ini adalah pilihan sadar untuk menjaga hubungan antar manusia di tengah dunia yang semakin didominasi algoritma. Pegawai bank mengenal nasabah mereka secara pribadi, memahami kondisi keluarga mereka, dan memberikan layanan berdasarkan relasi, bukan data digital semata. Pendekatan personal ini mencerminkan filosofi ekonomi Bhutan secara keseluruhan, sebuah sistem yang akan terasa hampir mustahil diterapkan di masyarakat kapitalis modern. Dan penolakan Bhutan terhadap kenyamanan modern ternyata masih berlanjut, terutama ketika kita melihat sikap mereka terhadap merek-merek internasional. 10. Zona bebas korporasi. Bayangkan sebuah negara tanpa McDonald's, tanpa Starbucks, tanpa KFC, dan tanpa satupun jaringan retail internasional besar. Negara itu benar-benar ada, dan namanya adalah Bhutan. Menariknya, perusahaan-perusahaan global tersebut tidak dilarang masuk. Mereka hanya tidak akan mampu bertahan hidup di sana. Para pengusaha lokal menjelaskan bahwa bukan aturan pemerintah atau pembatasan impor yang menyingkirkan merek-merek global ini. Masalahnya jauh lebih sederhana. Pasarnya terlalu kecil dan budayanya terlalu berbeda untuk menghasilkan keuntungan. Dengan jumlah penduduk sekitar 800.000 jiwa, bahkan lebih sedikit dibandingkan populasi banyak kota besar, Bhutan tidak menyediakan basis konsumen yang dibutuhkan korporasi raksasa.
Masyarakat Bhutan tidak mengukur keberhasilan hidup dari belanja atau kepemilikan merek terkenal. Mereka lebih menghargai kebahagiaan, ketenangan batin, dan keseimbangan dengan alam. Ekonomi mereka tidak berputar pada konsumsi massal seperti yang terjadi di banyak negara maju. Bisnis lokal justru berkembang pesat karena menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat. Pemilik toko mengenal keluarga pelanggan mereka, memahami kebutuhan komunitas sekitar, dan menjalankan usaha berdasarkan hubungan manusia, bukan sekadar mengejar keuntungan maksimal. Sikap menolak globalisasi korporasi ini menjaga sesuatu yang telah hilang di banyak negara lain. Keaslian budaya dan ekonomi lokal yang hidup. Namun, aspek paling mengejutkan dari Bhutan justru terlihat dari cara mereka memperlakukan kesehatan warganya. 11. Surga layanan kesehatan. Setiap warga negara Bhutan mendapatkan layanan kesehatan sepenuhnya gratis. Obat-obatan, perawatan medis, operasi besar, bahkan pengobatan ke luar negeri bila diperlukan, semuanya ditanggung oleh negara tanpa premi asuransi atau biaya tambahan apapun. Yang membuat sistem ini semakin luar biasa adalah satu fakta penting. Bhutan tidak memiliki rumah sakit swasta. Seluruh sistem kesehatan dikelola oleh pemerintah, sehingga setiap warga, baik yang tinggal di desa pegunungan terpencil maupun di pusat kota, menerima standar perawatan yang sama. Jika seorang pasien membutuhkan penanganan medis yang belum tersedia di dalam negeri, pemerintah akan membiayai seluruh perjalanan ke negara lain, termasuk biaya pengobatan, akomodasi, dan dukungan bagi keluarga. Bayangkan sebuah negara yang secara resmi mengirim warganya ke luar negeri untuk menjalani operasi demi keselamatan mereka. Sistem ini dapat berjalan karena populasi Bhutan yang relatif kecil serta prioritas pemerintah yang jelas. Kesejahteraan rakyat lebih penting daripada belanja militer atau subsidi untuk korporasi besar. Anggaran pertahanan mereka hanya sekitar 10 juta dolar per tahun, sementara sektor kesehatan mendapat alokasi dana yang signifikan. Meskipun secara ekonomi termasuk salah satu negara termiskin di dunia, rakyat Bhutan menikmati akses layanan kesehatan yang bahkan sulit dicapai oleh banyak negara kaya. Namun, kondisi militer mereka menyimpan kerentanan besar yang berpotensi mengancam semua pencapaian ini. 12. Kerajaan tanpa pertahanan kuat. Di balik ketenangannya, Bhutan menyimpan kenyataan yang cukup mengkhawatirkan. Militer negara ini hanya berjumlah sekitar 7.500 personel. Mereka tidak memiliki angkatan udara tempur, hanya pesawat angkut sesekali. Tidak ada angkatan laut karena Bhutan tidak memiliki wilayah laut. Bahkan, mereka juga tidak memiliki tank. Dengan anggaran pertahanan sekitar 10 juta dolar per tahun, kekuatan militer Bhutan hampir tak berarti jika dibandingkan dengan negara tetangganya. Cina menghabiskan lebih dari 250 miliar dolar untuk pertahanan, India sekitar 76 miliar dolar, sementara seluruh anggaran militer Bhutan bahkan tidak cukup untuk membeli satu jet tempur modern. Sebagian besar tugas militer di Bhutan lebih bersifat seremonial, seperti menjadi pengawal kehormatan raja atau membantu misi penyelamatan bencana. Wajib militer tidak diberlakukan, dan meskipun usia minimal rekrutmen adalah 18 tahun, sangat sedikit anak muda yang memilih karir militer. Situasi ini semakin rumit karena letak geografis Bhutan yang berada di antara Cina dan India, dua negara berkekuatan nuklir yang sesekali terlibat ketegangan perbatasan. Ketika dua raksasa ini menunjukkan kekuatan militernya di sekitar wilayah Bhutan, seluruh kerajaan seolah menahan napas. Strategi bertahan Bhutan bukanlah kekuatan senjata, melainkan netralitas diplomatik dan perlindungan dari sekutu yang lebih besar. Namun, ketergantungan ini bisa menjadi titik lemah fatal jika dinamika politik kawasan berubah secara drastis. 13. Monarki yang melepaskan kekuasaan. Pada tahun 2008, dunia menyaksikan peristiwa langka yang hampir tak pernah terjadi dalam sejarah. Raja Bhutan secara sukarela melepaskan kekuasaan absolutnya dan mengubah negara menjadi monarki konstitusional demokratis. Tidak ada revolusi, tidak ada tekanan rakyat, keputusan ini murni berasal dari keyakinan sang raja bahwa hal tersebut adalah yang terbaik bagi rakyatnya. Raja Jigme Singye Wangchuck, Raja Naga keempat, sebenarnya dapat memerintah seumur hidup dengan kekuasaan penuh. Namun, ia memilih untuk membatasi peran kerajaan dan membentuk pemerintahan terpilih, menjadikan Bhutan sebagai salah satu demokrasi termuda di dunia. Putranya, Raja Jigme Hesar Namgyel Wangchuck, juga membuat keputusan pribadi yang mencuri perhatian dunia. Meskipun hukum Bhutan mengizinkan pria memiliki lebih dari satu istri, sang raja secara terbuka menyatakan hanya akan memiliki satu istri, Ratu Jetsun Pema. Kisah cinta mereka terasa seperti dongeng modern. Saat sang ratu masih berusia 7 tahun, ia bertemu dengan pangeran mahkota yang saat itu berusia 17 tahun dalam sebuah pertemuan keluarga. Dengan keberanian seorang anak kecil,
Ia mengatakan ingin menikah dengannya suatu hari nanti. Bertahun-tahun kemudian, mimpi masa kecil itu benar-benar terwujud. Pasangan kerajaan ini kini menjadi simbol cinta modern dan kesetiaan di negara yang secara hukum masih menerima poligami. Pilihan mereka untuk hidup monogami telah menginspirasi banyak generasi muda Bhutan untuk memilih hubungan satu pasangan. 14. Pemberontakan lampu lalu lintas. Di ibu kota Bhutan, Thimphu, pemerintah pernah memasang lampu lalu lintas untuk mengatur arus kendaraan yang semakin padat. Namun, hanya dalam waktu 24 jam, lampu-lampu tersebut dicabut kembali karena protes warga. Yang menarik, keluhan masyarakat bukan soal efektivitas atau kinerja teknologi tersebut. Warga merasa lampu lalu lintas terlalu impersonal dan menghilangkan hubungan hangat dengan petugas lalu lintas yang selama puluhan tahun mengatur jalan secara manual. Masyarakat Bhutan lebih memilih interaksi manusia, sapaan personal, dan rasa kebersamaan yang tercipta ketika lalu lintas diatur oleh sesama manusia. Mereka secara sadar memilih koneksi sosial dibandingkan efisiensi teknologi. Hingga hari ini, Thimphu menjadi salah satu dari sangat sedikit ibu kota di dunia yang tidak memiliki satupun lampu lalu lintas. Di persimpangan utama, petugas berdiri langsung mengatur kendaraan, menjaga bukan hanya ketertiban jalan, tetapi juga jalinan sosial yang tak tergantikan oleh mesin. Menurut kamu, apakah kota-kota lain juga seharusnya lebih mengutamakan hubungan manusia dibandingkan otomatisasi, seperti yang dilakukan Thimphu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. 15. Tradisi yang tetap hidup. Di banyak negara, pakaian adat hanya keluar dari lemari saat upacara atau hari besar. Namun di Bhutan, tradisi itu hidup setiap hari. Bagi pegawai negeri, mengenakan pakaian tradisional adalah kewajiban, sementara bagi masyarakat umum sangat dianjurkan. Para pria memakai go, jubah khas dengan lipatan dan kantong besar di bagian depan, sedangkan para wanita mengenakan kira, gaun lilit yang anggun dan penuh warna. Yang membuatnya istimewa, pakaian ini bukan sekadar simbol budaya, tetapi juga sangat fungsional. Kantong besar pada go bukan hiasan semata. Ia berfungsi seperti tas bawaan, bisa menyimpan ponsel, kunci, uang, bahkan kadang anak kecil. Sebuah contoh nyata bagaimana kebutuhan modern berpadu dengan tradisi berusia ratusan tahun. Anak-anak sekolah di Bhutan juga mengenakan pakaian tradisional setiap hari. Ini bukan kostum budaya atau pertunjukan folklore, melainkan seragam sekolah yang biasa. Dengan cara ini, setiap generasi tumbuh dengan identitas budaya yang melekat, bukan sebagai sesuatu yang kuno atau tak relevan. Bahkan wisatawan pun harus menghormati aturan ini. Saat memasuki gedung pemerintahan atau biara, mereka diwajibkan mengenakan syal tradisional. Warna syal tersebut menunjukkan status sosial. Rakyat biasa memakai putih, sementara bangsawan dan biksu mengenakan kuning atau merah. Sebuah sistem simbolik yang masih dijaga hingga kini. 16. Festival yang seolah menghentikan waktu. Festival di Bhutan, yang dikenal sebagai Sechu, bukanlah acara hiburan semata. Ini bukan pertunjukan untuk turis, melainkan perayaan keyakinan dan kehidupan sosial yang menyatukan seluruh komunitas. Yang paling terkenal adalah Paro Sechu, festival 5 hari yang digelar setiap musim semi di sebuah benteng kuno yang dibangun pada tahun 1644. Momen paling sakralnya adalah pembukaan tangka raksasa bergambar Guru Rinpoche, digantung di dinding biara sebagai doa bagi perdamaian dunia dan pengampunan. Namun festival yang paling misterius adalah Jambai Leha Hangdruk. Disinilah tarian api telanjang dilakukan oleh 16 pria, menari mengelilingi nyala api dalam kegelapan total. Ritual kuno ini dipercaya mampu mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan bagi masyarakat sekitar. Keistimewaan festival-festival ini terletak pada keasliannya. Para peserta tidak sedang berakting untuk kamera, melainkan menjalani praktik spiritual yang nyata. Tradisi berabad-abad ini tetap relevan karena masih menjawab kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat masa kini. 17. Paradoks kesetaraan. Disinilah Bhutan menantang banyak asumsi tentang hierarki sosial. Meski memiliki sistem kerajaan dan struktur tradisional, diskriminasi kelas hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hal aneh melihat seorang pangeran bermain sepak bola bersama anak-anak desa tanpa perlakuan istimewa. Hierarki memang ada secara formal, tetapi tidak menciptakan jarak sosial atau kecemburuan seperti yang sering terjadi di banyak negara lain. Kesetaraan ini juga terlihat jelas dalam hubungan gender. Perempuan di Bhutan memegang peran penting dan dihormati. Pemandangan sekelompok perempuan tertawa dan berbincang hingga larut malam di jalanan adalah hal yang biasa, tanpa rasa takut atau larangan keluarga.
Kepercayaan diri dan kemandirian mereka sering mengejutkan pengunjung asing yang membayangkan kerajaan Buddha yang sangat konservatif. Faktanya, perempuan Bhutan menikmati kebebasan yang bahkan diidamkan oleh perempuan di banyak negara yang mengaku lebih modern. Harmoni sosial ini bukan kebetulan. Ia lahir dari nilai budaya yang secara sadar menempatkan kesejahteraan komunitas di atas persaingan individu. Dan puncak keunikan itu terlihat jelas dalam cara mereka memandang ekonomi. 18. Ekonomi anti pertumbuhan. Saat hampir seluruh dunia terobsesi dengan pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB, dan ekspansi industri, Bhutan justru memilih jalur yang dianggap mustahil oleh banyak ekonom. Mereka mendahulukan pelestarian lingkungan dibanding pembangunan ekonomi, kebahagiaan di atas akumulasi kekayaan, dan perlindungan budaya di atas modernisasi tanpa batas. Ini bukan tanda kemiskinan atau kurang ambisi, melainkan pilihan sadar yang berakar pada nilai yang berbeda. Bhutan mengukur kemajuan melalui Indeks Kebahagiaan Nasional Bruto yang mencakup 9 aspek: kesejahteraan psikologis, kesehatan, pendidikan, keragaman budaya, penggunaan waktu, tata kelola pemerintahan yang baik, vitalitas komunitas, keberagaman ekologi, dan standar hidup. Pendapatan dan kekayaan materi hanyalah satu bagian kecil di dalamnya. Pendekatan ini melahirkan sesuatu yang jarang terlihat. Masyarakat yang bekerja secukupnya untuk memenuhi kebutuhan, tanpa mengorbankan hidup, hubungan sosial, atau alam demi akumulasi tanpa akhir. Tingkat pengangguran kaum muda memang mendekati 30%. Namun ini tidak dianggap krisis, karena banyak yang memilih menjadi biksu, fokus pada keluarga, atau menjalani aktivitas non-materi yang tetap berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. 19. Masa depan kebahagiaan. Di tengah dunia yang bergulat dengan perubahan iklim, krisis kesehatan mental, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan, Bhutan menawarkan model peradaban manusia yang terasa kuno sekaligus futuristik. Mereka membuktikan bahwa sebuah negara bisa bersifat karbon negatif tanpa runtuh secara ekonomi, bahwa manusia bisa bahagia tanpa menumpuk harta, dan bahwa budaya tradisional dapat hidup berdampingan dengan modernisasi yang dipilih secara selektif. Namun Bhutan bukan tanpa tantangan. Generasi muda yang terpapar media global mulai mempertanyakan apakah gaya hidup tradisional masih layak dipertahankan. Perubahan iklim mengancam gletser dan pertanian mereka. Ketegangan politik regional juga berpotensi mengusik isolasi damai yang selama ini mereka nikmati. Pertanyaannya bukan apakah model Bhutan sempurna, melainkan apakah dunia lain mau belajar dari eksperimen mereka. Menempatkan kesejahteraan manusia dan lingkungan di atas pertumbuhan ekonomi semata. Keberhasilan Bhutan menunjukkan bahwa kebahagiaan, keberlanjutan, dan keaslian budaya bukanlah kemewahan negara kaya, melainkan kebutuhan dasar manusia yang bisa dicapai lewat pilihan nilai dan cara kita membangun masyarakat. Penutup. Bhutan membuktikan bahwa cara hidup lain itu mungkin. Kesuksesan tidak harus diukur dari seberapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan dari seberapa baik kita menjaga sesama manusia dan planet tempat kita tinggal. Menurut kamu, apakah pendekatan Bhutan terhadap kebahagiaan dan keberlanjutan bisa diterapkan di negaramu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika video ini membuka sudut pandang baru tentang masa depan peradaban manusia, jangan lupa untuk berlangganan. Karena mungkin, masa depan tidak selalu tentang teknologi yang semakin canggih dan pertumbuhan tanpa akhir. Bisa jadi, masa depan itu justru terlihat seperti Bhutan.